Halo, selamat malam sobat sebut saja Mawar. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya dan nanti ada Bang Asa dan Mbak Sani. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike, teman-teman semua halo. Wah, fresh nih rekening udah gendut. Udah gendut ya. Kita mau kemarin nggak banyak ya, maksudnya dari Bang Aswar sendiri tidak banyak. Kemarin cuman mendengarkan cerita Mbak Sani dan itu terbukti bahwa yang namanya kesadaran itu menghasilkan energi dan kemudian energi itu yang kayak ibarat mesin ya, yang mengerjakan realita gitu, memberikan satu realita dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu. Mbak Sani itu prosesnya lumayan ya. Halo Mbak Ike, agak putus-putus di sini. Mbak Sebentar ya. Sani, berarti kan prosesnya lumayan cepat ya. Kita kan baru berapa bulan transendensi ya? Sekitar dua bulanan ya, 2 bulan 3 bulan kayaknya ya. Berarti pas ya, pas 2 bulan kemarin itu udah hampir sekarat-sekaratnya gitu ya Mbak ya? Iya benar. Lagi bingung-bingungnya gitu ya Mbak? Iya, jadi kan dulu mikirnya saat pandemi kan orang-orang udah mulai bergerak ke online kan. Jadi waktu itu memang Oriflame itu memang Yasani mulai mikir mau jalanin lewat rumah, ngejalanin dari rumah memang secara online gitu. Jadi mikirnya wah kesempatan nih pada saat pandemi berarti bisa lebih fokus online. Tapi kondisinya ternyata lagi udah tiarap kan, mau bangkit juga ya itu kondisi-kondisi yang kayak kemarin yang saya cerita, ada denda di aplikasi, belum bisa nebus jadi nggak bisa tupo kayak gitu-gitu Mbak Ike. Dan itu ya saya juga sampai sekarang tuh masih belum tahu jawabannya sih, kok tiba-tiba bisa denda Yasani itu Nyain jelas itu kenapa ada. kok kehapus gitu? Apa keajaiban apa gimana ya, saya masih belum cari tahu juga sih Nggak kenapa bisa. ditanyain ke kantornya apa ke pusatnya gitu, nggak ditanyain? Ada Yasani kan belum biasanya sempat. ada Iya, Sani masih belum sempat nanya ke Sisi, cuman sempat nanya ke Upline. Upline sih sebutnya ya mungkin ada kebijakan dari Oriflame karena pandemi ini kan, jadi ada beberapa kebijakan yang diringankan gitu. Nah, tapi Sani belum clear kalau belum misalnya terima dalam bentuk email atau tanya ke Sisi gitu. Belum sempat ke sananya, cuman Sani pikir Sani mau genjot dulu progres Sani dulu sih, kalau itu ya mungkin next lah gitu untuk cari tahunya gitu Mbak Ike. Karena kan bukan prioritas banget, soalnya prioritasnya duitnya sih. ya udah yang penting senang aja ya. Aduh kalau misalnya kayak gitu buat apa ya, ketutup utang gitu lumayan banget ya. Iya Mbak Ike. Jadi yang Misalnya yang kemarin ketutup utang itu lumayan banget, tiba-tiba hilang gitu. jadi hasil jualan produk kemarin tuh Sani udah mulai bisa nutup utang di warung tuh. Lumayan lah, warung udah mulai ada muka ya di warung gitu. Jadi kan kalau anak-anak Mbak Sani jajan itu kadang berarti apa? Berarti mulai ini lagi, maksudnya kemarin setelah transendensi terus ada kayak muncul semangat kerja gitu atau gimana? iya semangat kerja. Jadi kan kayak Mbak Ike, Bunda Izun sampai ngirim Indomie gitu. Itu bikin Sani bisa prioritas untuk mikirin 2 minggu ke depan ini untuk stok makanan itu gimana, itu bisa keringan gitu, ringan Mbak gitu. Terus kemarin sama Mbak Lestari juga, makasih Mbak Lestari, mungkin Mbak Lestari udah login belum ini ya? Yang Sani cerita itu ngirim daster kan, itu bener kan Mbak Ike. Jadi namanya perempuan kalau misalnya walaupun dalam keadaan penampilan fresh, prima, itu semangat kerja di rumah pun ada gitu. Jadi Sani waktu itu pas udah lihat, dasternya masih bagus-bagus, adem gitu. Jadi kayak ada semangat, aku harus banget nih, kayak gitu Mbak Ike. Ya mungkin hal-hal Oh, kecil tapi ngefek banget ke Sani, soalnya kan posisinya reposo banget kan. Gitu. Jadi yang kecil-kecil gitu mungkin berarti remeh-remeh dianggap. prosesnya jelas gitu ya maksudnya? Prosesnya Makanya jelas, Sani, diberikan paradigma baru, uh-uh. terjadi perubahan perilaku, terus kemudian perubahan perilaku itu mendatangkan keajaiban gitu ya. Iya, terus yang dari kuliah-kuliah Abang kan untuk tetap berusaha untuk pakai hipotesa non dual kan.
Jadi ini semua adalah hasil dan keterlibatan kita pada medan penarik itu ya, saya ingat-ingat terus. Jadi kalau misalnya udah mulai muncul-muncul trigger, itu biasanya langsung oke, ini tarik ke dalam gitu. Dan ya itu Mbak Ike, si Bang Toib kan masih sering datang ke sini gitu ya. Itu kan kadang-kadang memancing kan, tapi ya Sani balik lagi ke dalam gitu. Oke, ini anak Soleh udah datang. Halo, selamat malam Bang Aswar. Halo, Malam Bang Aswar. Assalamualaikum. malam Poro Rabu. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu. Iya, silakan Bang, langsung tadi sempat cerita-cerita Mbak Sani, prosesnya apa yang terjadi, ternyata ada jadi semangat gitu ya, ada perubahan. Oke, jadi tadi saya dengar ada Indomie, ada daster. Itu apa ya? Jadi gini, sempat ini ya Mbak, apa sempat beberapa kemarin saya rasa ini apa ya, kondisi Mbak Sani waktu kemarin awal-awal itu kan panik, saldo di bawah 1 juta. Nah, kondisi seperti itu kan nggak bisa mikir. Jadi ada beberapa teman yang memberikan pertolongan dan itu membuat Mbak Sani sedikit tenang gitu ya Mbak Sani ya? Iya, kedepannya tenang, terus ya memang itu suntikan semangat ya gitu. Agak. Jadi ya bener kan Bang Aswar pernah ngomong orang tuh kalau iya Sani ya pernah ngomong ya kalau apa orang lapar itu dikasih makan bukan disuruh sabar gitu ya. Iya, betul. Jadi memang gini ya. Kadang-kadang itu orang ragu bereksistensi transenden itu ya karena faktanya aku menderita gitu loh, kan seperti itu. Jadi kemudian tuh bereksistensi transenden maupun material sama saja kan, toh menderita. Itu yang disebut keputusasaan di jalan spiritual gitu ya. Jadi memang ini perlu kita punya sesama ini kayaknya tuh perlu dinaikin lagi konsepnya ke setidaknya kalau misalnya ada orang yang butuh ditolong, kita punya ini gitu loh, kita punya uangnya gitu ya. Biar orang itu kemudian ya aku belajar spiritual memang ya hidupku lebih ringan dikit lah ya daripada sebelum saya gabung di komunitas ini misalnya kan gitu ya. Misalnya gitu. Terus untuk teman-teman yang yang memberi maupun yang menerima itu jangan sampai kemudian terjebak dalam relasi yang transaksional. Relasi yang transaksional itu kan kalau saya menerima berarti di sana berkurang, kan begitu? Ya kan? Kalau saya menerima berarti di sana berkurang. Nah, itu bukan sifat relasi yang spiritual. Spiritual itu kalau dia memberi berarti dia tadi ada motor, waduh parah tuh orang. Lagi ngetes knalpot, Bang. Itu nggak ada akhlak. di perumahan malah geber knalpot. Harusnya di tol. Jadi gini kita lanjut ya. Screen-nya Bang Aswar muter-muter bener nggak sih? Kok bisa muter-muter terus ya? Kamen stop share screen, langsung share screen lagi kan? Siap Dan. Nah, cakep.
Jadi ini penting ya, ini penting. Malam ini kita jadikan bahasan saja soal ya menerima dan memberi. Memberi, menerima. Jangan sampai kemudian tuh memberi dan menerima ini gagal didefinisikan sebagai konsep spiritual. Kalau kita gagal mendefinisikannya sebagai konsep spiritual, maka dia akan menjadi konsep moral. Konsep moral itu, sekali kamu menerima dari saya, kamu akan berhutang budi selamanya. Itu konsep moral tuh ya. Hutang budi ya, hutang budi. Itu yang kemudian tuh membuat orang itu tidak mau menerima. Kenapa? Gila. Berhutang budi sama mantan. Ya kan nggak bisa dibalas tuh. Konsep hutang budi itu melekat di masyarakat dan itu sebenarnya bukan konsep spiritual ya. Itu bentuk penguasaan saya kira. Ya, itu bentuk penguasaan. Itu sebuah kontrol ya. Kontrol. Hutang budi itu. Lalu setelah hutang budi itu kemudian ya konsep transaksi gitu ya. Konsep transaksi. Artinya ya bukan hutang budi sih, tapi paling enggak aku kayak orang inilah ya, kayak orang kondangan begitu. Kalau di kampung saya itu ditulis namanya, dibarter. Dibarter ya, di amplopnya 20.000, besok 20.000 juga. Saya kembaliin. Masyarakat kita itu begitu itu nature-nya itu. Jadi jangan dibilang kita ini masyarakat spiritual, enggak. Budayanya itu masih ya di bawah 200. Prakteknya ya, prakteknya. Yaitu karena tradisi itu gagal dipahami secara epistemologis, akhirnya merosot dia di bawah 200 prakteknya. Padahal kalau kita filosofi ulang, kita kaji secara filosofinya tinggi. Tapi karena nggak dipahami epistemologisnya merosot. Seperti itu. Jadi ada yang hutang budi. Hutang budi itu kan berarti orang itu kepepet ya. Relasinya hutang budi. Ada ya relasi arisan begitu ya. Arisan. Barter ini. Ya arisan saja. Hal semacam ini tidak spiritual gitu. Ini masih budaya ya di bawah 200. Memberi dan menerima itu begini secara spiritual. Kan cara bereksistensinya kan masing-masing sudah transenden. Itu kan asumsi dasar dari spiritual kan, bahwa dia dan saya itu transenden gitu. Jadi istilahnya itu orang surga yang jelong-jelong ke bumi, ketemu, yang jalan-jalan ke Surabaya, jalan-jalan ke jelong-jelong aja, begitu. Ketemu, kebetulan ya kehabisan bekal lah misalnya. Karena mereka makhluk spiritual, maka kemudian tuh ketika memberi, itu berarti orang yang memberi itu pasti punya keluasan rezeki. Punya keluasan dia. Dia penyaksian akan keluasan. Dia penyaksian kepada Ar-Razzaq paling tidak. Ya. Jadi orang yang memberi itu pasti luas. Orang Jawa jembar rezekinya gitu kan. Itu berarti penyaksian kepada Ar-Razzaq itu Ar-Razzaq itu stoknya banyak itu sehingga mampu memberi dia. Stoknya banyak. Ya kan. Jadi ketika dia memberi, dia menyaksikan kehadiran Ar-Razzaq. Yang menerima juga begitu. Ar-Razzaq itu hadir gitu ya.
Jadi baik yang menerima maupun yang memberi itu mestinya sama, penyaksiannya sama. Jadi pemberian itu, barang itu dikaitkan dengan arozak. Kan selesai itu. Ego tidak punya peran di situ. Ego tidak punya peran. Sehingga kita bisa memuji, oh iya, ya rozak gitu ya. Itu seperti itu. Terus memberi secara spiritual itu sebenarnya lebih mudah memberi daripada menerima. Menerima itu saya apa ya? Kalau memberi itu gampang. Menerima itu yang paling sulit. Paling sulit. Sangat sulit itu. Sangat sulit. Nah, kalau memberi itu berarti kan memperluas ya. Dia memperluas. Tapi kalau menerima itu dia memperdalam. Memperdalam dimensi spiritual itu. Kedalaman itu menerima itu. Ada kerendahan hatian gitu ya. Ada penghormatan mendalam kepada manusia. Kepada yang transenden itu juga kepada Tuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemudian tuh bahwa ya kita mesti melampaui hutang budi dan memberi menerima gaya arisan ini. Gitu ya Mbak Sani? Iya Bang Aswar. Ya siap-siap. Makanya saya sekarang banyak menerima untuk memperdalam. Seperti itu. Dan itu saya kira penting ya. Kadang-kadang kita menerima ini yang sulit ini. Karena konsep budaya juga menerima berarti kurang. Enggak. Menerima itu berarti dia mampu. Dia mampu menekuk leher egonya sendiri. Ya kan? Seperti itu. Oke ya. Terus Bang apa lagi Aswar, Mbak Sani? mungkin memang sebatas apa ya? Sebatas kalimat yang sering kita dengar aja di masyarakat bahwa yang kalimat ini loh Bang, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu. Ya, itu Jadinya orang motivasi dipahami secara harfiah kalimat arti yang apa ya, nggak dalam mungkin gitu ya Bang. Oh, bukan nggak dalam. Itu konteksnya itu biar kita senang memberi. Ya, itu kan konteksnya biar senang memberi. Yang perlu dipahami bahwa jiwa itu dia progresif dari bawah. Dia harus dilatih menerima. Itu nasihat untuk orang yang sudah kaya terhadap yang sedang progresif. Mestinya yang ini itu yang sedang menjalani proses progresif di level bawah itu, mereka kemudian tuh dicerahkan bahwa menerima itu spiritual. Menerima itu bukan berarti kamu menggadaikan dirimu gitu ya. Persoalannya kan begini, kita memberikan uang atau barang, tetapi kita gagal menyadarkan bahwa dia transenden. Mestinya transendenkan dulu, baru beri. Tapi kan ya situasinya tidak selalu begitu kan di sosial ya. Ya, tapi kemudian pemberian itu bisa berdampak negatif. Dia punya dualitas. Punya dualitas. Yang memberi bisa merasa sudah memiliki deposito budi kepada yang diberi kan. Itu kan jadi pride. Sementara yang menerima sudah merasa
tidak berharga, sekarang sudah punya utang budi yang tidak bisa dibayar sampai mati pun. Ya kan? Seperti itu. Makanya perlu itu untuk melihat bahwa semuanya itu punya eksistensi yang transenden gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberi itu, jangan sampai yang transenden ini tereduksi menjadi yang material. Kita nggak sanggup menyaksikan kejatuhan spiritual itu. Ya kan? Itu lebih dari sekedar bunuh diri. Itu udah apa ya? Kalau bunuh diri itu dalam pengertian bukan mengecil, tapi secara spiritual itu ya kejatuhan dari yang transenden itu kiamat. Dan itu bisa lintas generasi efeknya. Kalau bunuh diri kan dia sendiri. Tapi kalau transenden ini bisa lintas generasi. Dampak dari kejatuhan spiritual itu. Seperti itu. Kadang-kadang ya saya bakal ketemu orang itu ada yang jualan, saya suruh selawat dulu, dia kamu selawat dulu. Jadi saya memberi bukan karena kamu minta, tapi saya menghargai misalnya selawatmu itu. Kadang saya edukasi juga, nggak langsung saya kasih. Ibu-ibu yang saya ini dulu, edukasi dulu. Artinya kita harus connecting gitu ya. Kita harus punya koneksi dulu, baru kita bisa koreksi gitu. Jangan langsung main buang uang, enggak, jangan. Itu tidak menghargai jiwa. Ya, dihargai ke SN-nya gitu ya, bahwa dia berharga. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Sani? Iya, Bang. Jadi menerima itu juga saya ya tetap transenden gitu. Saya menerima dari ini bentuk apa kehadiran Arojak, katakan begitu. Yang memberi juga, oh Arojak saya udah banyak nih ya. Saya ingin membagikannya. Seperti itu. Oke, malam ini itu dulu. Ya, nggak usah, memang kalau hal-hal yang spiritual itu nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas poin-poinnya ya. Seperti itu. Iya, kalau miskin itu ya latihan yang memberi. Mestinya kalau kaya latihan menerima. Itu bisa dibalik biar vektor jiwanya berubah. Biar vektor jiwanya berubah. Lah kalau sedang-sedang Bang. Kalau di tengah-tengah memberi itu menerima. Tingkat mampu ya. Jadi ke teman-teman kalau misalnya mau mengubah vektor jiwa, ya yang miskin mesti memberi. Tapi kan itu butuh spirit yang besar tadi itu. Kayak saya dulu miskin tapi saya memberi, dilatihnya begitu. Lama gitu ya, gajinya habis pokoknya. Kasih-kasih aja gitu. Masih miskin padahal. Biar vektor jiwanya itu seimbang. Biar vektor jiwanya seimbang. Tidak hanya mengumpulkan. Kayak gitu. Kayak Mas Camim lain, latihan memberi terus. Keren. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bang Terima Aswar. kasih Bang Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih semuanya ya. Kita ya mulai mengukur lah vektor jiwanya di mana. Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam ini semua sobat sebut saja Mawar. Terima kasih Mbak Sani, terima kasih semuanya Mas Syamim, Mbak Mari, terima kasih semuanya sahabat-sahabat kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Seninnya di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.